Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefrisni Nidayat dengan NIM C1C021169 akan membacakan sebuah materi sumber hukum Islam dengan mata kuliah akuntansi syariah. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni sumber hukum Islam material, yakni sumber hukum yang bentuk hukum dalam sebuah negara, dan sumber hukum formil, yaitu sumber isi hukum yang menentukan corak isi hukum. Sumber hukum formil inilah yang kemudian disebut sebagai masadir al-ahkam, sementara aladillah asyariah merupakan sumber hukum material. Definisi sumber hukum Islam. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum Islam ialah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jenis sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam primer yaitu Al-Quran dan hadis. Sumber hukum Islam sekunder ada ijtihad, qiyas, ihtisan, sudud zariyah, ihtirab, urf. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran tidak terdapat pada lembaran fisiknya, tapi dalam bahasa dan maksud yang terkandung di dalamnya. Bentuk kemujizatan Al-Quran dapat dirangkum dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu dari segi keindahan bahasa, dua, dari segi pemberitaan mengenai kejadian masa lalu, ketiga, dari segi pemberitaan tentang hal-hal yang terjadi dan ternyata memang kemudian terjadi, dan terakhir, dari segi kandungannya mengenai pedoman hidup. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah memiliki peranan penting bagi manusia. Di antara fungsi dan peranan Al-Quran yaitu sebagai petunjuk jalan yang lurus, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepribadian manusia, merupakan penyempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Al-Quran memantapkan iman Islam, dan terakhir tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Kesimpulan, bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai realisasi dari keimanan kepadanya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui nabinya Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan penjelasan kelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW mengenai wahyu Allah tersebut, yaitu As-Sunnah. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.